Sekarang kalau kita lihat banyak orang yang terlalu sibuk mikirin gimana caranya hidup enak, sampai lupa mikirin gimana caranya mati enak. Yang dipikirin cuman hidup biar enak. Dia pengen punya ini, pengen punya itu, nggak mau kesaingan sama orang lain, tapi mereka nggak pikirin gimana caranya mati enak. Jangan sampai di saat kita lagi sibuk ngejar dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Jami Asyakirin, Cipinang Bali, Kalimalang, Jakarta Timur, yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alimil ulama, para masyayikh, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para hujaj, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Asyakirin beserta seluruh jajarannya, mata'an Allah bituli hayatihim amin, wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, di malam hari yang penuh barakah ini, di malam istiqomah kita, malam ini sangat spesial karena kajian malam hari ini dibersamai oleh damaiindonesiaku.id bersama Pamjaya. Kita doakan mudah-mudahan semua niat baik di dalam apa yang dicita-citakan diberikan kemaslahatan untuk umat, dan insyaallah kembali keberkahannya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan taklim rutin seperti biasa daripada kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah karya Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullah. Kita sampai pelajaran kita kepada hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, hadis ke-943. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, qala masyayikhuna al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bihim wa bi barakati ulumihim wa bina wa bikum fidaraini amin radhiyallahu anhu wa ankum il anqal. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sittin ila sab'in. Rawahu Ibnu Asakir an Anas wallahu taala alam bisawab. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis ke-943 yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir yang datang daripada sahabat Anas bin Malik, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, likulli syai'in hasadun, setiap segala sesuatu itu ada panennya. Wa hasadu ummati ma baina sittin ila sab'in, dan panennya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ingin menyampaikan kepada kita satu pesan di dalam hadis ini, bahwasanya segala sesuatu itu ada masa expirednya. Segala sesuatu itu ada batas kadaluarsanya. Manusia hidup juga ada batas akhir hidupnya. Dan setiap manusia itu akan berjumpa dengan yang namanya ajal kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal kematian itu sudah datang, maka tidak bisa dimajukan dan dimundurkan sedikit pun. Bahkan Allah sudah tegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan berjumpa dengan kematian. Hanya saja kematian itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan kita mati, di mana kita mati, dengan cara apa kita mati. Itu semua adalah rahasia Allah. Tetapi yang sangat dipastikan adalah kita akan berjumpa dengan kematian. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa kematian umatku, kebanyakan di antara mereka itu antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menegaskan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa qalilun jawaza zalika. Kata Nabi Muhammad, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang sampai segitu. Kebanyakan kadang-kadang belum sampai 60 meninggal. Ada yang umur 20 meninggal,
ada yang umur 30 meninggal, ada yang 50 meninggal, dan penyakitnya pun berbeda-beda. Al-mautu yakti baktatan, kata ulama, kematian itu datangnya mendadak, datangnya tiba-tiba. Kadang kalau kita perhatikan, kematian itu datang saat kita ibadah, bisa juga datang saat bermaksiat. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya kematian itu rahasia Allah, akan tetapi caranya manusia mati kita bisa pilih sendiri. Oh, luar biasa nih. Kematian itu pasti kita bakal mati, tetapi kalau caranya kita mati kita bisa pilih, kata Nabi. Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan bahwasanya matal maru ala ma asya'alih wa yub'atsul maru ala ma mata alih. Di dalam kitab Mu'tasar Tazkiratul Qurtubi, Imam Qurtubi meriwayatkan hadis ini. Kata Rasulullah, seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan saat hidupnya, dan seseorang akan dibangkitkan dari kubur sesuai dengan cara dia mati di akhir hayatnya. Jadi kita semua akan mati, tetapi cara kita mati tergantung kebiasaan kita semasa hidup. Jadi kita bisa pilih, kita mau mati caranya husnul khotimah apa mau mati su'ul khotimah. Karena setiap apa yang kita biasakan semasa hidup itu akan menjadi akhir dari kematian kita. Sekarang kalau kita lihat banyak orang yang terlalu sibuk mikirin gimana caranya hidup enak, sampai lupa mikirin gimana caranya mati enak. Yang dipikirin cuman hidup biar enak. Dia pengen punya ini, pengen punya itu, nggak mau kesaingan sama orang lain, tapi mereka nggak pikirin gimana caranya mati enak. Jangan sampai di saat kita lagi sibuk ngejar dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kematian ini sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang menentukan bagaimana cara kita mati. Maka biasakan semasa hidup kita melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, mengerjakan sholat, membaca Al-Quran. Berapa banyak orang-orang soleh yang meninggal dalam keadaan ibadah. Banyak di antara para sahabat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, di antara mereka ada yang wafat dalam keadaan sholat, ada yang wafat saat berjihad di medan perang, ada yang wafat ketika berpuasa sunnah, ada yang wafat saat baca Al-Quran. Bahkan di dalam sejarah kami baca bahwa Maulana Al-Imam Ja'far Shadiq yang dikenal dengan Maulana Sunan Kudus, salah satu dari wali songonya Allah Subhanahu wa taala, beliau itu wafat pada saat mengimami sholat subuh berjamaah di hari Jumat, di dalam sujud terakhir. Ketika itu beliau wafat. Orang yang ahli sujud wafatnya dalam keadaan sujud. Dan ini kenikmatan yang luar biasa. Orang yang matinya husnul khotimah, maka mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk kita pikirin gimana caranya agar kita matinya husnul khotimah. Jangan ngebiasain semasa hidup ngerjain maksiat dan dosa. Mulai sekarang kita kurang-kurangin. Ada satu riwayat di dalam kitabnya Al-Imam Ghazali, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, beliau meriwayatkan satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, man balagha umruhu arba'ina sanatan walam yaglib khairahu syarrahu falyataza'as ilan nar. Siapa orang yang umurnya sudah sampai 40 tahun tetapi kebaikannya masih belum bisa dikalahkan juga, tetap lebih banyak dosanya ketimbang kebaikannya. Padahal umur udah 40 tahun tetapi lebih banyak dosanya ketimbang amal solehnya, maka kata Nabi siap-siap dia akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Makanya mesti banyak ngerem-ngerem kalau umur udah 40, apalagi udah lebih. Apalagi saya lihat di sini kebanyakan jamaah Masjid Asyakirin generasi wal asri. Ya, yang kalau di Quran udah mau hatam. Ya, maka mesti banyak-banyak siapin bekal kita buat berjumpa dengan kematian. Emang kenapa Ustadz? Kalau orang membiasakan diri maksiat, takutnya dicabut nyawa dalam keadaan maksiat.